G20 yang diselenggarakan nanti 15-16. Ada harapan bahkan diberitakan bahwa menjadi salah satu makanan favorit para delegasi G20. Tentu akan sangat membanggakan jika daging sapi Bali yang sudah lembut ini bisa disajikan kepada delegasi G20 sehingga momen itu bisa menjadi siar bahwa Indonesia telah melahirkan daging yang lembut dan itu ada di Metro Bali Podcast. Selamat datang di Metro Bali Podcast. Bali sebagai destinasi pariwisata dunia tentu saja menjadi tempat yang sangat istimewa. Tidak saja alamnya, tetapi hidangannya pun dari restoran atau hotel menjadi suguhan yang sangat istimewa. Namun menjadi pertanyaan ketika suguhan yang diberikan kepada wisatawan sebagian besar ternyata impor. Salah satunya adalah daging sapi. Kenapa hal itu terjadi dan sekaligus juga menyongsong nanti G20 yang akan dilaksanakan di Bali. Ini juga jadi pertanyaan dan harapan mudah-mudahan para delegasi bisa menikmati sapi Bali. Ya, di Metro Bali Podcast kali ini saya sangat berbahagia sekali hadir tamu istimewa saya. Beliau adalah anggota DPR RI yang mana bertugas di Komisi 6. Membidangi perdagangan dan kemudian juga penanaman modal dan investasi, koperasi UMKM dan BUMN. Tugas beliau sangat luar biasa. Selamat datang Bapak Inyoman Parte. Terima kasih saya diundang di sini. Siapa sih yang nggak tahu beliau? Kalau saya sih ingat betul ketika beliau duduk di DPRD Provinsi kala itu ya Pak ya. Banyak sekali perda-perda inisiatif yang muncul dari beliau dan tentu ini sangat menarik sekali. Kali ini kita berbicara sapi. Yang saya tahu beliau adalah koordinator penelitian Perhimpunan Komunitas Tumbuh Bersama. Ini komunitas apa sih Pak? Bisa mungkin dijelaskan dulu? Komunitas Tumbuh Bersama ini adalah komunitas yang didirikan oleh Pak Mindu Sianipar, senior di PD Perjuangan maupun di Komisi 4 di Senayan. Beliau mengumpulkan para anak muda yang memiliki konsen terhadap urusan-urusan pangan dan kemudian semangatnya adalah tumbuh bersama. Selama ini banyak orang memberikan perhatian terhadap petani tetapi dia besar sendiri, petaninya tetap tenggelam. Spirit dari komunitas ini adalah tumbuh bersama. Jadi kalau besar bersama, bekerjanya bersama, teredukasi bersama sehingga nanti muaranya sejahteranya bersama. Ya, dan ini ternyata sudah diterapkan oleh Bapak Inyoman Parte dari berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan khususnya di Bali. Menarik, kita berbicara tentang sapi Bali. Ini selalu menjadi pembahasan yang menarik, apalagi kalau di musim-musim tertentu ya Pak ya. Nah, ada apa sih sebenarnya dengan sapi Bali? Dan menarik juga bahwa saya baru tahu, mungkin masyarakat juga baru tahu terkait dengan Perda Inisiatif nomor 10 tahun 2017. Kenapa sih harus sampai diperdakan saat itu? Bali memang sebuah pulau yang luar biasa ya. Punya branded Bali yang hanya ada di Bali. Sebelum tentang sapi Bali, kita punya jalak Bali. Kita punya salak Bali. Kita punya arak Bali. Kita punya jeruk Bali, ikan mola-mola yang hanya ada di lautan Bali, dan banyak lagi, bahkan ada anjing Kintamani misalnya salah Bali satunya. itu. Jadi luar biasa pulau ini. Nah, satu lagi urusan sapi Bali. Sapi Bali ini kenapa akhirnya diperdakan? Mungkin saya harus cerita dulu tentang kelebihan dan kelemahan sapi Bali. Nah, itu dia Pak. Sapi Bali ini pasti khusus pastinya. Sangat Pak, ya? khusus. Ini sapi Bali adalah nutah asli Bali. Jadi asli Bali, milik Indonesia yang ada di Bali. Satu-satunya yang asli. Dia memiliki banyak keunggulan sekaligus kelemahan. Keunggulannya adalah sapi Bali bisa hidup di berbagai iklim. Dia bisa hidup di Kintamani yang dingin, kadang-kadang bersalju. Dia bisa hidup di Nusa Penida yang panas. Bisa hidup juga di Guang, di Ketewel. Terus sapi Bali memiliki kemampuan perutnya beradaptasi dengan makanan. Makanan yang paling halus, sentrat, sampai dengan makanan yang paling kasar. Dia bisa hidup dengan sisa pelepah kering, dia bisa makan jerami kering, dia bisa makan rumput hijau, dia bisa makan, sampai dengan sisa-sisa sampah dan lain sebagainya. Jadi dia bisa makan apa saja.
karena perutnya memiliki kemampuan beradaptasi dengan makanan. Sapi Bali memiliki keunggulan, dia bisa, yang betina memiliki fertilitas, ada kemampuan bereproduksi sampai 17 kali. Oh, banyak sekali. Tidak ada dimiliki oleh ras lain. Ras manapun di dunia tidak memiliki kemampuan berkembang biak sampai 17 kali. Apa buktinya? Saya menemukan buktinya ketika membuat perda pengelolaan sapi Bali di IPB. Jadi bahwa sapi Bali hasil penelitian IPB itu punya anak sampai 17 kali, dan dengan dibuktikan tanduknya itu yang ke belakang itu, setiap dia lahir ada canget, ada tanda muncul, lahir ada tanda muncul, ada lahir, berapa kali dia muncul, segitu dia punya anak. Itu alami ya Pak ya? Alami, itu? sehingga nggak bisa ditipu. Nggak bisa ditipu, 8 kali tandanya. Oh begitu, ya. 8 kali. Jadi orang, oh ini sudah 8 kali punya, oh ini baru 5 kali. Makanya kita akan tahu, jika sapi itu diperjualbelikan dalam masa produktif, kita akan tahu. Kita akan tahu. Nah itulah. Terus yang nomor 4, kelebihannya adalah sapi Bali itu memiliki karkas. Apa namanya gitu Pak? Karkas itu adalah daging merah. Daging merah setelah potong kulit, setelah potong isi jeroan perutnya, setelah jadi tulang, kepala dilepas, isi merahnya itu namanya karkas. Dia itu sapi dewasanya biasanya 42 sampai 48%. Berarti karkasnya. itu kalau bisa dikatakan dagingnya gitu ya Pak ya? Dagingnya, itu ya? Dagingnya sisanya adalah daging kelas 2. Kenapa daging sapi Bali selalu diburu di musim Idul Adha? Karena karkasnya yang besar. Yang besar. Jadi orang membeli, akan untung orang membeli karena daging merahnya lebih banyak, dan sapi Bali memang terkenal sapi yang berlemak sedikit ya? Sedikit lemak. Nah, lebih lanjut kendalanya atau persoalan sapi Bali adalah pertama, sapi Bali itu lambat besar. Jadi dia lambat sekali besar. Kira-kira berapa dari baru lahir sampai kemudian dia bisa dikonsumsi nih Kak? Sapi Bali kalau mau disembelih dalam usia dewasa, kalau berat 350 kilo sampai 400 ya, atau 400 ke atas, dia harus berumur 2,5 sampai 3 tahun. Iya. Ini cukup lama ya Pak ya? Jika dihitung dari proses kelahiran, dia akan berumur 4 tahun. 4 tahun, 3,5 sampai 4 tahun. Jadi memang sangat-sangat lama. Jika dibanding dengan penggemukan di feedlot-feedlot besar di Indonesia yang memakai breedingnya sapi luar. Itu memang sangat jauh. Lambat besar. Jadi dia sehari itu kalau dihitung bisa naik, sapi dewasa bisa naik 0,3. Jadi setengah kilo pun tidak. 0,3 per hari. Jadi sangat-sangat lambat besarnya. Itu pengaruhnya apa Pak? Karena pola pemeliharaan yang sangat tradisional, hanya makan rumput, itu tidak banyak dapat perdampingan, dan juga tidak ditemukan pola-pola makan yang membuat sapi itu cepat besar. Ya, sampai saat ini belum sampai benar. Kalau diintensifkan begitu, dikandangkan, kemudian dikasih makanan yang seperti yang unggul selama ini, sama aja kalau dia makan rumput, ya segitulah kemampuan juga, besarnya. Itu. Yang kedua, sapi Bali itu relatif karena ADG-nya, bobot hariannya naiknya rendah 0,3. Sehari kalau dihitung secara ekonomi, dia dapat uang tambahan seorang pemelihara satu ekor sapi itu Rp3.000 paling banyak. Jadi rumputnya tidak dihitung, nyabit 2 kali. Mungkin juga kalau dia nyabit rokok 2 batang, tambah tidak dihitung lagi. Jadi kalau dihitung secara ekonomi sama sekali tidak masuk. Itu yang menyebabkan kekhawatiran saya adalah jumlah sapi Bali menyusut drastis. Tapi bagaimana kalau misalnya saya dengar kan banyak mereka yang memelihara sapi itu secara tradisional hanya sebagai sampingan saja. Ya, justru pola itu yang menyebabkan sapi Bali tidak diproduksi sebagai pengusaha, dalam posisi orang jadi pengusaha. Tapi lebih pada persoalan ya ada rumput agar tidak terbuang, agar ada yang makan. Kan gitu. Oleh karena pola pemeliharaannya seperti itu, tidak memiliki dampak secara keekonomian, jumlah sapi Bali menyusut drastis populasinya. Ya, kalau sampai saat ini berapa, ini yang sangat mengkhawatirkan. Saat kami menyusun perda, jumlahnya hampir 1,5 juta banyaknya. Sekarang tinggal kurang lebih sekitar
450-an ribu. Sedikit Jadi, sekali itu sampai 60% ya Pak ya? Ya, lebih dari 60%. Kenapa dia menurun? Pertama ya karena dulu setiap orang yang bertani mutlak pelihara sapi. Tidak ada pilihan. Bahkan ada orang memelihara sapi tidak memiliki tanah. Artinya sapinya dipekerjakan di orang yang memiliki tanah untuk membajak. Sehingga mutlak siapa jadi petani mutlak pelihara sapi. Sehingga kebayang tidak tuh sapi Bali. Iya, jadi banyak di mana-mana ya Pak ya. Di mana-mana 1,5 juta. Atau istilahnya apa ya tuh Pak? Kalau orang Bali bilang ngadasin gitu ya, ngadas gitu ngadasin. ya. Jadi orang sampai ngadasin karena memang jadi petani harus punya sapi. Iya. Nah, datanglah traktor, berubah pola bajaknya dari menggunakan tenaga sapi menjadi tenaga mesin. Akhirnya sapi dianggap tidak perlu lagi, berkurang drastis. Nah, di samping secara ekonomian tidak masuk, akhirnya pemeliharaannya berkurang drastis. Dengan jumlah hanya 400 sekarang Pak. Ya, 400-an Kalau di Bali ribu. Sendiri kawasan mana Pak yang masih sapi-sapi yang cukup besar ya di Bangli, di daerah Kintamani itu, Kintamani di daerah Desa Tiga itu banyak sekali masih sapi. Kalau di Gianyar dulu pusat sapi itu adalah Tegalalang sama Desa Belabatuh Pering. Sekarang sudah menjadi sangat berkurang. Tapi di daerah Tegalalang Perian masih lumayan. Kalau di Karangasem di daerah Besakih itu adalah pusat sapi Bali. Kita pernah kan kita melihat waktu Gunung Agung erupsi disitulah pusat sapi Bali yang waktu itu menjadi masalah karena harus kalau dibawa barang-barang mengungsi tidak mungkin. Akhirnya dijual dengan sangat-sangat murah, disitulah pusat sapi Bali. Sapi Bali ini dengan jumlah populasi yang turun sampai 400 ini, apakah ada sapi lain yang masuk ke Bali Pak? Tidak boleh, Perda melarang. Perda 17 tahun 2000, Perda 10 tahun 2017 melarang segala jenis baik dalam bentuk embrio, dalam bentuk fisik dibawa ke Bali maupun dengan cara lain. Intinya sapi Bali tidak boleh di-crossing dengan apapun karena dia adalah nutah asli yang memang harus tetap dijaga keasliannya. Jadi jangan nanti seperti syukur masih ada anjing Kintamani di daerah Kintamani. Ayam Bali kan sudah tidak kita temukan yang dulu itu, yang banyak yang berbagai ragam bentuknya karena sudah masuknya ayam-ayam lain. Babi mulai tersisih, babi Balinya tersisih karena proses ada ruang masuknya yang nah relatif yang utuh adalah sapi Bali. Jadi tepatlah jika pada saat itu ketika Pak Nyoman Pate menjabat di provinsi itu menjadi satu pemikiran yang harus ya Pak ya, bahwa perda ini dilaksanakan. Nggak kebayang kalau misalnya perda ini tidak ada, mungkin sapi Bali saat ini udah nggak ada Pak ya. Justru karena itu menjadi persoalan. Lebih lanjut saya ingin tambahkan biar lengkap. Kelemahan berikutnya adalah sapi Bali di luar dia alot, di luar dia lambat besar, dagingnya alot sehingga hotel-hotel di Bali tidak mau menggunakan. Alasan itu membuat mereka tidak mau menggunakan daging sapi Bali di seluruh hotel bintang di Bali yang jumlahnya mungkin bintang 5-nya jumlahnya mungkin kurang lebih sekitar 30-an. Bintang 4-nya ada ratusan ya. Nggak mau menggunakan daging sapi Bali karena tamu pada umumnya mencari steak dan daging sapi Bali tidak bisa dibagai steak, hanya bisa dijadikan bakso dan renang. Tentu turis tidak makan bakso dan makan rendang karena cara makannya mereka kan mereka tidak makan nasi, makan sayur dan daging aja. Gitu. Tapi kalau demikian, seiring dengan perkembangan zaman begitu Pak ya, teknologi dan kemudian kemajuan dunia restoran, tentu ini harus berubah Pak. Ketika populasi sapi Bali itu hanya 400 ribu ya? 400 ribu, ini kan jumlah yang bisa dikatakan sedikit ya Pak ya? Mulai berkurang lah. Jikalau nanti bisa dilakukan sebuah proses, mungkin Pak Nyoman juga sudah melakukannya saat ini karena rupanya sapi Bali ini dagingnya sudah bisa menjadi sebuah produk yang lebih baik begitu. Nah, mungkin ini gimana nih perkembangannya Pak? Saya balik sedikit. Di dalam Perda 17 tahun 10 tahun 2011 namanya pengelolaan. Yang disebut dengan pengelolaan adalah bagaimana mengelola sapi Bali dari breeding, dari proses pembibitan. Di tengahnya adalah proses pelestarian dan penyelamatan lewat mekanisme pemuliaan sapi Bali. Yang terakhirnya adalah tentang pemanfaatan sapi Bali sampai dengan proses ilirisasinya. Itu makanya kita sebut dengan pengelolaan
Perda Pengelolaan Sapi Bali. Jadi lengkap ya Pak ya, dari hulu sampai hilir itu. Tidak hanya bicara breedingnya, tetapi juga bicara tentang hilirisasinya. Tidak hanya bicara breeding dan hilir, tapi bicara tentang penyelamatan, perlindungan, pelestariannya dan pemuliaannya. Jadi sangat lengkap sekali di Perda itu kita atur. Nah, untuk lebih cepatnya berkait dengan persoalan daging, segitu banyak hotel di Bali, Ibu Panca juga tahu berapa banyak tamu datang ke Bali, baik yang lokal maupun yang internasional. Kebayang tidak mereka tidak ada makan daging sapi Bali dengan alasan tidak bisa dijadikan steak, hotel tidak menyiapkan, chef tidak mau memasak karena dagingnya sangat-sangat alot, dan itu berjalan puluhan tahun sampai saat ini. Dan di dalam Perda juga sudah diisikan hotel Horeca, hotel, restoran dan usaha lainnya wajib menyiapkan dan memanfaatkan daging sapi Bali. Tapi karena alasan daging sapi Bali alot, pemerintah pun tidak bisa dalam tanda petik memaksa mereka untuk menggunakan. Siapa yang akan makan kalau kami suguhkan atau kami siapkan, nggak ada yang makan, alasannya begitu. Nah, sekarang karena tertantang dan jengah, akhirnya kami dari komunitas Tumbuh Bersama, ya disupport juga oleh pemerintah, oleh Pak Gubernur juga, oleh Pak Kades Peternakan Provinsi, dan juga oleh Pak Bupati Gianyar, kami melakukan penelitian. Apa yang dilakukan dan prosesnya sampai di mana sehingga sapi Bali ini kita upayakan bisa masuk ke ranah ya, itu yang perhotelan. Jadi satu langkah adalah tuduhan atau apalah penilaian bahwa daging sapi Bali itu alot sudah terbantahkan. Wow, ini luar biasa nih Pak Nyoman. Yang tentu ini tidak mudah secara untuk pribadi, memberikan. mohon maaf, mungkin orang lain tidak merasakan karena saya yang membuat perdanya, kami yang buat perdanya, saya ketuanya, dan itu adalah perda inisiatif. Saya merasa terhina ketika alasan daging sekian ton daging dibutuhkan di hotel-hotel di Bali rutin, semuanya daging import. Wow. Itu sedih ini Pak ya. Sangat memprihatinkan sesungguhnya. Jengah juga, kecewa, tersinggung, dalam bahkan terhina karena kok tidak bisa daging sapi Bali masuk ke hotel yang ada di Bali. Tamunya datang karena kehebatan Bali. Kekhususan Tapi Bali. Makanan yang harus dinikmati itu datangnya dari luar. Dari gitu luar ya, semua. Ya. Ini kan apa manfaatnya bagi orang Bali itu. Iya. Sempat Bapak teliti nggak itu kenapa hal itu terjadi? Saya sampai datang ke GM, saya sampai datang ke chef-chef yang saya kenal, alasannya hampir sama, bahwa daging sapi Bali alot. Iya, mereka nggak punya strategi nggak istilahnya memakai? Kalau chef kan sudah di belakang itu, kalau membuat daging sapi menjadi bagus bukan tugas dia lagi, tugasnya memasak dan berjualan. Oh begitu iya, ya Pak. Kalau kita di Bali itu kan ada istilah Pak, kalau kita masak biar mau misalnya kayak cundang gitu kan, itu kan juga katanya alot tapi bisa jadi lembut gitu. Nah, harusnya kan diinovasi, tapi kan tidak ada seti yang dimasak lebih dari 5 menit, 7 menit kan. Itu loh, karena mereka kan makan daging lemaran begitu. Satu orang bisa makan 600 gram minimal. Ada yang makannya sampai 1 kilo. Wow. Ada yang 900 gram, satu stick itu dia makan. Ya kan, karena makan dengan sayur aja. Kan nggak mungkin. Jadi kita sudah coba kok, waktu kita food test, kita udah coba. Ini daging yang baru datang dari pasar. Ini daging sapi Bali yang kita treatment. Ini daging sapi awalnya import tapi dibesarkan di Indonesia. Kan banyak sapi import yang breedingnya di luar negeri, umur 1,5 tahun dibawa ke Indonesia, terutama di Lampung, dipelihara, akhirnya disembelih juga. Itu disebut sebagai sapi lokal juga, dibilang begitu. Padahal sesungguhnya datangnya dari import, karena memang yang dibawa ke sini adalah dalam bentuk masih hidup, umur 1,5 tahun, dibesarkan di Indonesia kurang lebih lagi 1 tahunnya, langsung disembelih, dan itu yang masuk ke hotel-hotel kita. Nah, dengan daging ini kita hampir sama posisinya, jadi sesungguhnya daging sapi Bali sudah sangat layak untuk masuk hotel, restoran yang berbintang. Harapan kita dengan adanya hasil penelitian ini, kasta daging sapi Bali itu jadi seimbang dengan daging yang berasal dari luar negeri. Harapan kita adalah dengan daging ini bisa diterima di pasar yang jelas gitu, memberikan
dampak positif kepada petani. Ya. Di petani akan mendapatkan lebih, tidak lagi hanya Rp3.000 per hari, mungkin bisa tambah lah dari itu, karena tentu kalau dagingnya sudah lembut harganya akan lebih baik. Pada proses yang berjalan, sepengetahuan kita, saya lihat di beberapa video Pak Nyoman Parta begitu giat banget untuk menyampaikan kepada insan-insan pariwisata, ini loh daging sapi Bali ini kualitasnya sama dan bagus begitu Pak. Ini kan tentu tidak mudah. Sampai pada akhirnya saat ini bagaimana Pak respon dari restoran? Apakah sudah mulai banyak yang Pertama, daging yang kami treatment sudah dibeli oleh sebuah distributor daging, Lotus. Itu sebanyak 6, jadi 8 ekor yang sudah untuk disiap diuji cobakan kembali atau dihidangkan kembali. Itu terus harganya juga harga yang relatif bagus. Nah, kemarin kami melihat ada pertemuan antara Pak Gubernur dengan stakeholder terkait pariwisata, GM perusahaan, hotel, restoran yang telah menyanggupi akan menggunakan daging sapi Bali. Ini sangat mengembirakan, bahwa hotel restoran sudah siap menggunakan daging sapi Bali. Berarti tinggal kita menyiapkan saja. Karena di awal nih kami bentuknya baru penelitian, selanjutnya tentu kita akan lagi didik petani, mencari petani-petani yang mau berubah, karena tidak semua bisa mudah kita ajak berubah, kendalanya begitu banyak. Pengalaman 2 bulan mendampingi mereka begitu intens, sabrak masalahnya. Masalahnya apa aja Pak? Kalau banyak hal, aduh luar biasa ya. Satu, maaf ya, petani di Bali itu mungkin karena dia sudah berumur, sudah terbiasa dengan kebiasaan lama, gitu dia relatif kurang informasi. Ya, relatif. Yang kedua, bengkung. Bengkung apa ya? Bandel gitu Pak ya? Bukan bandel, bengkung itu kekeh intinya, gitu ya? Bengkung itu kalau kita kasih tahu bahwa binatang rumenansia ya, binatang yang punya berlambung 2, sejenis sapi dan lain-lain, itu makannya yang bagus adalah jam 8 sampai jam 10 pagi. Sore harinya jam 6 sampai jam 8 malam. Kenapa dia harus makan sejam segitu? Karena pada saat itulah seluruh mikroba dalam tubuh sapi itu sedang bergejolak, sedang siap-siap untuk melahap makanan. Jadi kalau pada saat itu dikasih makanan, persentase makanan kita terbesarnya akan jadi protein, akan jadi daging. Nah, kalau dia diberikan makan jam 5 pagi atau jam 12 siang, makanannya akan jadi kotoran. Makanya banyak sapi sampai BAB bisa sampai 6-7 kali karena salah ngasih makan. Makanannya lebih banyak jadi kotoran itu loh. Oleh karena itu harus dirubah cara makannya. Ini yang susahnya minta ampun. Karena apa? Karena kebiasaan mereka. Satu kebiasaan, yang kedua kadang-kadang ada kerja adat. Ada kegiatan adat, jam 5 pagi dikasih makan, lalu ditinggal. Nah, itu repot gitu ya, Pak. Berapa kendalanya. Terus kandangnya kan kita penelitian agak idealis. Kita penelitian di kandang-kandang rakyat. Karena semangatnya adalah sepanjang kandang rakyat yang jumlah sapinya jutaan di Nusantara ini, di Indonesia ini, dibiarkan begini, sepanjang itulah kita akan import daging. Kenapa begitu? Ya karena dagingnya alot, yang kedua lambat besar, kandangnya tidak teredukasi, tidak diberdayakan. Itu kan. Nah, sementara feedlot besar, di samping dia melakukan penggemukan, dia juga melakukan impor breeding. Akhirnya kan dia tetap unggul, dia tetap mendapatkan hasil yang sangat banyak, tetapi kandang-kandang rakyat tetap akan termarginalkan. Padahal kalau kandang rakyat ini diberdayakan, jumlah sapinya begitu banyak, jika dia bisa lebih cepat besar, jika dagingnya lembut, tentu tidak lagi kita import sapi gitu, import daging sapi. Saya pernah melihat sebuah wilayah, kalau tidak salah itu di Pekutatan ya Pak ya?
ke Pekutatan utara negara itu. ya. Iya. Itu saya melihat banyak sekali daging sapi, bukan daging sapi, maksudnya sapi yang mereka sepertinya berada di tanah negara. Apakah itu ada perusahaan BUMN atau dari Ya, itu ada provinsi? BPPT, BPPT. tempat penelitian dan untuk mencari bibit-bibit unggul sapi Bali. Iya, jadi ada sebuah tempat untuk intensifikasi mereka Ya, begitu ya, jadi, agar tidak punah nanti. Agar tidak punah. Iya, kita optimis ya Pak ya, bahwasannya daging sapi ini akan bisa berketerusan masuk ke ranah pariwisata. Apalagi nih kita menyongsong pelaksanaan G20 yang diselenggarakan nanti 15 sampai 16. Ada harapan bahkan diberitakan bahwa menjadi salah satu makanan favorit oleh delegasi G20. Saya Gimana berpikirnya begini, sederhana banget. Ini acara di Bali. Ya. Terus apa manfaatnya untuk Bali di luar manfaat-manfaat yang bersifat umum ya, Ya. Tentang bahwa kunjungan turis datang tentu kita bersyukur, Ya. tetapi yang khusus yang memberikan semacam kebanggaan buat kita, yaitu dinikmatinya hal-hal yang berkaitan dengan branded Bali. Ya. Tentu akan sangat mengembirakan jika arak Bali bisa disajikan. Tentu akan sangat membanggakan jika daging sapi Bali yang sudah lembut ini bisa disajikan kepada delegasi G20, sehingga momen itu bisa menjadi syiar bahwa Indonesia telah melahirkan daging yang lembut dan itu ada di Bali. Ya, sejauh ini Pak, apakah sudah ada satu kegiatan, ini kan udah ada proses nih Pak, sebelum nanti pada puncaknya tanggal 15 sampai 16. Mungkin ada informasi dari para pemilik restoran, dari delegasi yang datang sudah menikmati sapi Bali? Waktu food test di Lotus Jimbaran itu sudah dihadiri oleh banyak stakeholder, juga oleh para pemilik hotel, ada juga chef lain di luar chef Christian yang hadir, dan ini sudah jadi cerita, ya prinsipnya mereka sudah siap. Sekarang daging sedang dalam proses pelayuan, karena Mbak Panca, Pelayuan itu maksudnya gimana? Daging sapi manapun tidak bisa daging itu dibuat menjadi lembut jika dia baru habis sembelih langsung dinikmati. Nggak bisa. Untuk dijadikan steak, dia ada proses aging atau proses pelayuan yang minimal sekali. Biasanya daging-daging import itu sampai 28 hari dari mulai disembelih. Hampir sebulan ya Pak? Hampir sebulan. Dan daging kita yang kita treatment ini kemarin dicoba untuk di food testing dalam usia pelayuan 14 hari. Ternyata sudah lembut. Apalagi 21 hari, apalagi 28 hari akan lebih lembut lagi. Jadi sudah terbukti bahwa daging sapi ini tidak seperti yang dibayangkan selama ini. Ya tentu hasil kita tentu tidak menyamai Kobe, tetapi juga sudah jauh di atas daging import lainnya. Kan banyak juga yang diimport ke Indonesia daging-daging yang kelas bawah. Itu bahkan ada daging kerbau yang diimport. Jadi daging sapi Bali yang kita lakukan treatment ini sudah sangat empuk jika dibandingkan. Jadi ada skala 1 sampai skala 75. Iya. Bagaimana itu Pak 1 sampai 75 itu? 75 itu adalah super alot. Dulu di situ tempat daging sapi Bali. 1 itu adalah lembut dan itu daging import. Nah, kita kemarin ketika usia 14 hari sudah ada di angka 2,80. Berarti sangat bagus sekali. Sudah sangat bagus. Jadi penelitinya IPB Pak Eko namanya, saya sudah 22 tahun bergelut meneliti daging. Saya terkejut dan ini adalah dia memakai bahasa Inggris, ini amazing gitu dia bilang. Wow, Jadi luar biasa. Saya juga terharu karena yang memberikan testimoni adalah orang yang memang berkutat dalam penelitian daging sapi Bali, dan dia bilang kalau ini di treatment lebih lama, jadi lebih lama diberikan pakan khusus ini akan lebih lembut dagingnya. Gitu. Ya. Keyakinan bahwasannya lewat perda ini sebagai pondasi bahwanya sapi Bali ini akan tetap bisa terjaga dan terlestari walaupun berbagai tantangan harus dihadapi untuk para petani. Nah, Bapak Nyoman sebagai anggota DPR RI mungkin ada nggak sebuah program gitu misalnya agar para peternak ini menjadi semakin semangat, Pak? Kalau tadi kan kendalanya banyak nih. Kadang-kadang kan generasi muda mungkin nggak mau tinggal gitu, di pertama-tama jika ini berhasil, apa yang harus dilakukan? Karena dagingnya sudah lembut. Pertama, kita harus segera membuat breeding besar-besaran.
Ya. Karena nanti kalau sapi dewasanya disembelih, yang lahirnya sangat terbatas, nanti khawatir nanti ketika daging sapi sudah kualitasnya baik, justru sapinya tidak tersedia. Ya. Biar Ibu Panca tahu, Mbak Panca tahu, 1 ekor sapi dewasa yang disembelih penggantinya baru lahir 3 tahun kemudian. Jadi sangat jauh, lama banget. Nah gini, hari ini ada betina birahi, ya, betina birahi kan dia ada proses alami lewat sapi langsung atau proses IG, atau suntik gitu ya. Kawin suntik. Jika pada saat itu pemiliknya tahu bahwa sedang pucak birahi, tepatlah hari itu. Ternyata belum atau sudah lewat. Jika ketika waktu belum atau sudah lewat diinseminasi, kecenderungannya adalah tidak berhasil. Bulan depan baru birahi lagi. Makanya orang bisa sampai suntik 2-3 kali baru hamil. Nah, hamil kalau dia betina 9 bulan. Sama kayak manusia, lama banget ya. Kalau dia jantan bisa lebih. Kadang-kadang seminggu sampai 10 hari lebih baru lahir. Nah, dari lahir umur 1,5 tahun ketika dia masih bulu merah, ini ya yang jantan ini. Bulu merah 1,5 tahun mulai dia berubah jadi bulu hitam. Makanya lahirnya sapi Bali semua merah seperti ibunya, tetapi dia berubah warna ketika umur 1,5 tahun, berganti bulu dari merah jadi hitam. Nah, 1,5 tahun, 1,5 tahun baru dia proses sapi lalu proses penggemukan. Nah, jika dia digemukkan dalam 1,5 tahun berarti 3 tahun dia. Ya, baru bisa untuk bisa dipotong. Jadi dipotong satu harus lahir puluhan karena waktunya yang. Nah, makanya dalam Perda 10 tahun 2017 dilarang mengantarpulaukan, dilarang menyembelih betina yang produktif. Dilarang mengantarpulaukan, dilarang menyembelih memotong betina yang produktif. Berarti untuk konsumsi itu yang jantan ya Pak ya? Yang jantan atau yang betina sudah tidak mau melahirkan lagi. Ya. Tapi kalau dari segi usia atau dari segi kualitas sapi betina dan juga sapi jantan tuh beda ya Pak ya? Kalau dari sisi usia kemungkinan besar daging yang betina lebih alot. Ya. Kenapa? Karena umurnya dia lebih panjang. Lebih tua ya. Lebih tua. Karena bayangin itu dia punya anak sampai 8 kali, berarti dia sudah berumur 10 tahun itu. Iya. Sudah 10 tahun umurnya itu. Kalau anggap rutin lah 1 tahun lahir lagi, 1 tahun lahir lagi, itu sudah 10 tahun umurnya. Kalau 17 kali, berarti dia hampir berumur 20 tahun. Pasti alot sekali. Tetap optimis tentunya Pak ya, apalagi pelaksanaan G20. Nah, secara meluas terkait dengan pelaksanaan G20, kemudian juga kehadiran dari sapi Bali ini, harapan kita untuk kedepannya seperti apa sih Pak? Apakah kita bisa istilahnya otonom nih untuk memenuhi semua kebutuhan dari restoran pada kedepannya nanti? Saya membayangkan suatu saat Bali itu seperti Bhutan ya. Seperti apa? Negara Bhutani ya. Yang listriknya adalah menggunakan solar cell. Yeah. Makanannya makanan organik ya, makanan organik. Airnya ditreatment dengan baik, jadi Bali akan menjadi pulau yang green province, organic province, apalagi ditambah dengan clean, Bali green and clean. Selanjutnya listriknya menggunakan energi baru terbarukan, makanannya makanan organik seperti dulu sebelum proses pupuk kimia datang. Jadi Bali akan memiliki kelas pariwisata yang berbeda di dunia. Tidak penting banyak orang datang, tetapi yang datang bukan wisatawan terpilih, wisatawan gitu. Yang dan dia datang ke Balinya antre datang ke Bali. Jadi orang akan antre datang ke Bali. Mimpi kita begitu untuk Bali ke depan, agar kesejahteraan masyarakat Bali itu bisa
Iya. didapat. Tapi itu kan tidak mudah Pak, karena kalau kita lihat pariwisata saat ini dengan segala komponennya ini kan sudah kalau dibilang kebablasan begitu Pak. Apalagi masalah daging sapi aja kita udah import misalnya seperti itu. Perjuangan dari Pak Nyoman Parto kan tidak mudah untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Ya, Sejauh mana optimismenya? Kalau optimisme itu mutlak ya, karena itu adalah spirit untuk kita tetap on the track gitu. Tetapi tentu kerjasama semua kita, kerja teman-teman Bapak Ibu yang di eksekutif itu menjadi begitu sangat penting untuk membangun bagaimana Bali ke depan bisa dibuat menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat, pariwisatanya lebih bermanfaat untuk rakyat Bali. Ya, kalau ada yang nyeletuk bilangnya begini Pak, waduh urusan sapi kok sampai anggota DPR RI sih yang harus urus nih, gimana nih? Itu sesungguhnya mungkin ini. Kalau anggota dewan kan boleh ngurus apa aja. Iya. Boleh ngurus. Masa kita berkelit kok anggota Komisi 6 kok masih ngurus urusan orang cari sekolah. Ya kalau ada anak miskin nggak dapat sekolah ya kita turun tangan lah. Yeah. Terus kalau anggota Komisi 6 kok sibuk ngurus lingkungan. Ya kalau lingkungan kita rusak ya kita. Sama juga ini, jadi ketika daging import begitu banyak, daging lokalnya ada tetapi tidak bisa terserap ya kita harus kerja lah. Ya. Gitu. Sambutan untuk G20 gimana nih Pak Nyoman? Kan banyak nih yang menganggap bahwa G20 itu tidak memberikan efek ekonomi kepada masyarakat Bali. Mungkin juga bagi para peternak sapi barangkali seperti itu. Kalau dibilang tidak memberikan efek itu mungkin tidak benar juga. Ya. Saya melihat dari proses G20 akan dirancang 1,5 tahun lalu ditempatkan di Bali. Banyak fasilitas yang didapat oleh Bali. Ya. Di antaranya apa nih Pak yang paling banyak menonjol? sekali. Pak? Paling menonjol mangrove itu ditata dengan sangat baik. Terus jalan-jalan diperbaiki yang rusak-rusak, diperbaiki trotoar dan lain sebagainya. Tamanisasi banyak dilakukan. Terus Bali mulai dijadikan daerah percontohan untuk mobil listrik, sepeda motor listrik. Jadi jangan itu tidak bermanfaat. Masyarakat Bali ingin tidak menghirup udara segar tanpa polutan. Nah, jadi tanpa polutan itu adalah masa depan kita, masa depan Bali. Jadi adanya kebijakan tentang mobil listrik, tentang listrik dengan solar cell dan lain sebagainya itu akan sangat bermanfaat untuk Bali. Kalau ada diberitakan bahwa kuliner, ini menarik juga ya Pak ya terkait dengan G20 kuliner ini menjadi perhatian. Bahwasanya untuk daging, kalau tadi sapi, sekarang ke babi ya Pak ya. Gimana nih katanya kalau G20 ini diusahakan untuk area wilayah yang akan dilalui pada delegasi itu jangan sampai ada warung babi guling gitu misalnya. Ini gimana nih Pak? Enggak lah, mungkin yang dibersihkan bukan warungnya. Setahu saya sempat komunikasi dengan teman-teman. Tapi isu itu kan sekarang lagi hangat Pak. Enggak, jadi kadang-kadang kita kedahuluan sensitif. Kita kedahuluan sensitif. Yang dibersihkan kan bukan warungnya. Yang dibersihkan adalah spanduknya yang kurang, mungkin tempatnya tidak artistik ya. Artinya mungkin terlalu banyak berseliweran sehingga mengganggu keindahan dan tata kota kita. Kalau itu diturunkan, ya warungnya kan masih ada, masih boleh masa banyak orang datang. Tapi kalau spanduknya diturunkan nanti kan tidak ada pelangnya Pak, jadi orang nggak tahu kalau itu jualan babi guling. Masa segitu masalahnya. Hari ini orang sudah bisa berjualan di medsos, masa banyak spanduk sih? Jadi itu nggak terlalu penting begitu ya Pak ya? Bukan tidak terlalu penting, artinya jangan terlalu sensitif. Iya. Jangan sensitif. Nggak ada yang melarang orang berjualan babi. Oh gitu Pak ya? Memang delegasi G20 itu memang semuanya tidak makan babi, enggak. Terus ada ribuan orang datang di luar itu, entah sebagai staf, entah sebagai IO, itu berapa banyak orang. Ada juga sopir guide dan lain sebagainya. Mungkin juga ada travel perjalanan yang datang dari Jakarta atau dari luar negeri. Masa semuanya makan? Yang mereka ternyata favorit juga dengan babi guling gitu ya Pak ya? Saya pikir juga dia ingin melihat kulit babi guling yang merah. Iya.
Pak Nyoman, mungkin ada satu pesan yang ingin disampaikan kepada para peternak babi, peternak sapi misalnya, sekaligus juga rekan-rekan kita yang bergerak di pariwisata dan menyongsong G20. Silakan. Ya, yang pertama untuk para peternak dan anak muda, jadi karena sekarang kita telah menemukan formula tentang daging sapi Bali sudah bisa lembut, mungkin ke depan cara memelihara sapi kita harus bermotif wirausaha. Jadi jangan lagi hanya sekedar untuk tabungan. Banyak kredit yang disiapkan oleh pemerintah dalam bentuk kur. Sekarang sudah ada kur yang 6 bulan khusus untuk satu paket tertentu dengan bunga yang sangat ringan. Kalau dalam waktu 3 bulan kita bisa besarkan sapinya, selanjutnya dalam 6 bulan kita bisa besarkan 2 kali. Jadi kita bisa memelihara sapi dengan modal yang ada di bank. Itu satu. Yang kedua, kepada para pengusaha hotel dan restoran, jadikan momen G20 ini untuk mengangkat produk-produk Bali, bukan saja produk-produk branded Bali, bukan aja hanya untuk kebutuhan konsumsinya, tetapi adalah yang lebih penting adalah membangun spirit dan kebanggaan kita sebagai orang Bali. Iya, baik. Terima kasih Pak Nyoman Parteh, luar biasa apa yang kita diskusikan kali ini, dan kita berharap bahwasanya ini adalah motivasi bagi seluruh masyarakat Bali. Dan Metro Bali Podcast, jika Anda memilih menjadi seorang peternak sapi Bali, tentu ini adalah satu wujud rasa bangga kita. Apalagi kita tidak harus impor daging sapi karena proses sudah berjalan sampai hari ini, dan ini menjadi istimewa sekali untuk kuliner kita. Dan selamat menikmati suguhan dari beragam suguhan dari daging sapi Bali untuk para delegasi G20, sehingga Bali menjadi tempat favorit pada nantinya untuk pariwisata Bali dan Bali yang kita cintai. Terima kasih, kita akan bertemu kembali di Metro Bali Podcast berikutnya. Sampai jumpa. Metro Bali Podcast.